Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, sebelumnya izin mengenalkan diri. Nama Taruni Remaja Zanda Delia Pramesti, Prodi RSTJ kelas B, nota 24013048. Saya di sini akan mereview jurnal yang dimana judulnya Passing Behavior in Ro-Ro Passenger Ship Evacuation Social Force Model Analysis. Ya, kapal penumpang Ro-Ro ini banyak digunakan karena efisien dalam mengangkut kendaraan dan penumpang. Namun kecelakaan kapal Ro-Ro dapat menimbulkan dampak besar, terutama saat proses evakuasi darurat. Proses evakuasi di kapal lebih kompleks dibanding di darat, karena yaitu ada beberapa faktor seperti ruang sempit dan jalur terbatas, lorong dan tangga yang tidak seragam, pergerakan kapal seperti kemiringan atau rolling, dan penumpang yang heterogen seperti anak-anak, dewasa, dan lansia. Dalam kondisi panik dan kepadatan tinggi, sering terjadi perilaku saling dorong, yaitu passing di antar penumpang. Perilaku ini dapat menyebabkan kemacetan di titik keluar, penumpang jatuh, serta risiko cedera atau penumpukan massa. Yang selanjutnya, untuk tujuan dari jurnal ini dibuat karena untuk menganalisis perilaku saling dorong, yaitu passing, terhadap proses evakuasi di kapal Ro-Ro. Yang kedua, untuk mengetahui dampak perilaku dorong terhadap waktu evakuasi, kepadatan dan kemacetan penumpang, serta risiko jatuh dan keselamatan. Yang ketiga adalah mengembangkan model simulasi evakuasi yang lebih realistis dengan menggunakan Social Force Model (SFM) yang telah dimodifikasi. Yang keempat, untuk mengevaluasi interaksi antara gaya dorong, kemiringan kapal, serta perilaku penumpang di kapal. Dan yang terakhir, untuk memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi evakuasi di kapal penumpang tersebut. Selanjutnya, untuk metodologi dari jurnal tersebut itu ada beberapa model yang digunakan, yaitu ada Social Force Model (SFM) yang telah dimodifikasi dan ditambahkannya komponen daya dorong antar penumpang. Lalu ada kemiringan kapal serta model probabilitas jatuh. Objek ini disimulasikan kapal Ro-Ro dengan kapasitas kurang lebih 950 penumpang, dan penumpang itu dibagi menjadi 3, yaitu cepat, sedang, dan lambat. Skenario simulasi terdiri dari 4 kondisi, yaitu tanpa dorongan, dorongan ringan, lalu ada dorongan kuat, serta dorongan parah. Simulasi ini dilakukan dengan software Pathfinder, simulasi pergerakan evakuasi, dan yang kedua ada MATLAB, perhitungan gaya dan probabilitas jatuh. Interpretation and reporting itu di mana waktu evakuasi serta kepadatan penumpang, gaya dorongan, dan probabilitas jatuh. Selanjutnya, untuk konsep model tersendiri itu yang dimana pergerakan penumpang dipengaruhi oleh gaya keinginan bergerak, self-driven force, yaitu yang kedua. Selanjutnya ada interaksi antar penumpang, interaksi dengan lingkungan, serta ditambahnya adanya gaya dorongan passing force, dan resiko jatuh dihitung berdasarkan gaya dorongan dan kepadatan serta kemiringan dari kapal tersebut. Skenario simulasi ini ada beberapa kondisi dari perilaku penumpang, yaitu yang pertama tanpa dorongan, itu dengan menjadi situasi tertib. Yang kedua ada 2 dorongan ringan, menjadikan kontak kecil antar para penumpang. Yang ketiga ada dorongan kuat, hal itu mulai terjadinya situasi yang berbahaya. Yang keempat ada dorongan parah dan menyebabkan itu resiko tertinggi adanya jatuh dan penumpukan dari para penumpang. Selanjutnya, untuk hasil utamanya itu adalah dorongan ringan itu sedikit mempercepat evakuasi pastinya, dan yang dorongan kuat mulai adanya menimbulkan kemacetan dan kepadatan. Untuk yang ketiga ada dorongan parah, banyak penumpang jatuh serta terjadi penumpukan massa, serta hal itu meningkatkan waktu evakuasi secara drastis. Untuk waktu evakuasi meningkat hingga 45,4% dibanding tanpa dorongan. Lalu pengaruh kemiringan kapal itu, kemiringan memperburuk kondisi evakuasi, dan dampaknya penumpang lebih mudah jatuh dan stabilitas dalam
kapal itu sendiri mulai menurun, dan area paling berbahaya itu untuk pintu keluar dan lorong-lorong sempit. Di sini ada grafik dari hasil waktu evakuasi dengan intensitas mendorong. Dan terakhir, kesimpulan yang dapat saya berikan dari review jurnal tersebut yaitu perilaku dorongan adalah faktor kritis dalam evakuasi kapal, dan hal itu tidak selalu buruk. Dengan adanya faktor-faktor dorongan kecil itu dapat membantu. Akan tetapi jika dorongan berlebihan itu menyebabkan kekacauan yang sangat berbahaya, serta model yang dikembangkan dari jurnal tersebut ini lebih realistis untuk simulasi evakuasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.